Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya belajarnya? Walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung, saya harapkan kalian tetap bisa menjaga kesehatan. Oh iya, kegiatan BDR hari ini akan membahas topik tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, khususnya pada suasana asam. Tentunya bersama saya, Ketut Ardita. Selamat belajar! Anak-anak, sebelum melanjutkan menonton video ini, untuk membangun channel ini tolong bantu tekan tombol subscribe dan tombol like ya, supaya saya semakin semangat berkarya. Terima kasih. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian mampu menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Namun sebelum kita lanjut, tentu ada beberapa materi syarat yang perlu kalian harus sudah pahami sebelumnya. Yang pertama adalah kalian diharapkan sudah mampu memahami apa itu reaksi redoks. Dan yang kedua, kalian juga harus mampu memahami atau menentukan bilangan oksidasi unsur atau bilok unsur. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi. Pada metode bilangan oksidasi, terdapat 6 langkah pengerjaan, yaitu yang pertama adalah adik-adik diminta untuk menuliskan kerangka dasar reaksi redoksnya. Yang kedua adalah setarakan koefisien unsur dan tentukan bilangan oksidasi unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang ketiga, tentukan jumlah penurunan dan kenaikan biloks masing-masing senyawa yang berubah biloksnya. Yang keempat, menyamakan hasil kali penurunan dan kenaikan biloks. Yang kelima, menambahkan ion H+, suasana asam, pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Kita gunakan dulu saat ini adalah yang suasana asam. Yang keenam adalah yang terakhir, yaitu menyetarakan ion H+ dengan molekul air atau H2O. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung ke latihan soal saja ya. Misalnya kita punya reaksi redoks yang belum setara sebagai berikut. MnO4- ditambah H2C2O4 menjadi Mn2+ tambah CO2. Kita ikuti langkah seperti tadi ya. Yang pertama adalah tuliskan kerangka dasar reaksi redoksnya. Berarti kita tulis ulang kembali reaksi seperti di atas. Kalau sudah selesai berarti kita checklist. Yang kedua, setarakan koefisien unsur dan tentukan biloks unsur yang mengalami perubahan biloks. Nah, adik-adik mungkin sudah mengetahui bahwa umumnya atom oksigen dan hidrogen tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kalau oksigen dan hidrogen tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, berarti yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah atom Mn dan atom C. Ya, betul sekali. Ya, dengan demikian kita bisa sudah melakukan penyetaraan reaksi atau koefisien unsur yang mengalami perubahan biloks, yaitu kita hitung sebagai berikut. Mn pada ruas kiri ada sebanyak 1 atom. Di ruas kanan ada sebanyak juga 1, sehingga tidak usah kita rubah. Kemudian atom C di ruas kiri ada sebanyak 2 pada senyawa H2C2O4, sementara di sebelah kanan hanya ada 1 di CO2. Untuk itu, atom C yang ada di sebelah kanan harus kita kalikan 2 agar jumlah atom C di ruas kiri dan ruas kanan menjadi sama. Ya, langkah selanjutnya kita adalah menentukan bilangan oksidasi atom Mn dan atom C pada masing-masing senyawa. Kalau adik sudah pernah menghitung atau sudah mengetahui perhitungannya, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Bilok Mn pada MnO4- itu adalah plus 7. Bilok C pada H2C2O4 itu adalah plus 6. Bilok Mn 2+ itu adalah muatannya, yaitu plus 2. Dan begitu juga bilok C pada CO2 itu adalah plus 8. Jika kalian masih bingung, saya kasih contoh satu ya. Penentuan bilangan oksidasi pada H2CO2O4 seperti ini. Bilangan oksidasi H2C2O4 itu adalah suatu senyawa sehingga nilainya sama dengan 0.
Kalau kita hitung, di dalam suatu senyawa H2CO2O4 itu terdapat 2 atom H, 2 atom C, dan 4 atom O. Dengan demikian, kita bisa tulis 2 kali bilangan oksidasi atom H ditambah 2 kali bilangan oksidasi atom C ditambah 4 kali bilangan oksidasi atom O itu sama dengan 0. Kalau kita memasukkan nilai bilangan oksidasi atom H sama dengan +1 dan bilangan oksidasi atom oksigen adalah -2, maka kita akan dapat perhitungan sebagai berikut. Kalau kita hitung lanjut, maka kita akan dapat bahwa kita kasih masuk tadi +1 dan -2, maka menjadi +2 ditambah 2 kali bilangan oksidasi C ditambah -8 sama dengan 0. Kalau kita gabungkan +2 dan -8, maka sisanya adalah -6. Betul tidak? Dengan demikian, 2 kali bilangan oksidasi atom C itu sama dengan +6. Nah, nilai +6 yang didapat di sinilah yang akan kita masukkan pada penentuan bilox yang ada di sini. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kalau sudah, kita checklist. Langkah ketiga, tentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilox masing-masing senyawa yang berubah biloxnya. Tadi, anak-anak sudah menentukan bahwa bilox MnO4- atau bilox Mn pada MnO4- adalah +7, bilox C itu +6, Mn2+ itu +2, kemudian bilox C pada CO2 adalah +8. Dari sini kita akan membuat suatu hubungan garis seperti ini. Jadi kita hubungkan Mn dengan Mn, C dengan C. Bilox Mn pada MnO4- itu adalah +7. Kemudian pada hasil reaksi Mn berubah menjadi Mn2+. Berarti biloxnya +2. Dari +7 ke +2 itu artinya bahwa biloxnya turun sebanyak 5. Kemudian hal sama juga untuk bilox C pada H2C2O4 yang awalnya +6 itu menjadi +8 pada senyawa CO2. Itu artinya bilox C naik 2. Oke, sampai di sini kita selesai. Selanjutkan untuk langkah keempat. Langkah keempat adalah menyamakan hasil kali penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Setelah kita menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, tadi kita sudah dapatkan nilai bilox Mn turun 5 dan bilox C naik 2. Maka yang kita lakukan adalah mengalihkan agar perubahan bilangan oksidasinya menjadi sama. Mn kita kalikan 2, sementara kita C kita kalikan 5. Karena kalau 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Dan kalau kenaikannya 2 kali 5 juga hasilnya adalah 10. Sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi yang sama. Sehingga kita dapatkan hasilnya, kalau MnO4 kita kali 2, maka hasilnya adalah 2 MnO4-, kemudian H2CO2O4 kita kalikan 5, dapat hasilnya adalah 5 H2C2O4. Dengan cara yang sama, berarti Mn-nya adalah 2 Mn2+, dan 2 CO2 dikali 5 menjadi 10 CO2. Sampai di sini kalian bisa mengerti ya? Ya, selanjutnya adalah menambahkan ion H+ pada suasana asam pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Nah, hasil yang tadi kita menemukan bahwa di langkah keempat kita sudah menemukan 2 MnO4- ditambah 5 H2C2O4 ditambah dengan XH+, kita tidak tahu nilai X-nya berapa, kita akan hitung karena suasana asam, berarti kita menambahkan H+. Ini menjadi 2 Mn2+ tambah 10 CO2. Berapa jumlah H+ yang kita tambahkan dalam reaksi ini? Coba kita lihat dan kita kaji. Kita harus hitung dulu sebelumnya adalah jumlah atom oksigen masing-masing ruas. Jumlah atom oksigen pada ruas kiri kita hitung sebagai berikut. Di dalam MnO4- terdapat 4 atom oksigen. Kalau kita kalikan 2 koefisiennya, berarti jumlah atom oksigennya menjadi 8.
Pada senyawa H2C2O4 terdapat 4 atom oksigen. Jika kita kalikan dengan koefisiennya sebanyak 5, maka 5 kali 4 adalah 20. 20 ditambah dengan 8 atom oksigen yang tadi, maka jumlah atom oksigennya menjadi 28. Sementara pada ruas kanan, terdapat atom oksigen pada CO2 sebanyak 2. Dengan dikalikan oleh koefisiennya sebanyak 10, maka jumlah atom oksigennya menjadi 20. Di sini adik-adik bisa menentukan ruas manakah yang kelebihan atom oksigen? Ya, tepat sekali. Yang kelebihan adalah yang sebelah sebelah kiri, yaitu lebih atom oksigen sebanyak 8. Ion H+ akan ditambahkan pada ruas kiri sebanyak berapa? Kita akan hitung sebagai berikut. Jumlah ion H+ yang ditambahkan dihitung menggunakan cara koefisien dikali muatan sebagai berikut. Intinya adalah muatan ruas kiri harus sama dengan muatan di ruas kanan. Nah, kalau ada dihitung, bagaimana caranya kita menghitung? Pertama, kita cukup menghitung koefisien dikali dengan muatan. Pada MnO4 muatannya kan minus 1. Koefisiennya 2. Berarti 2 kali minus 1 ditambah 5. H2CO2 ini karena senyawa berarti biloxnya adalah 0. Berarti 5 kali 0 ditambah dengan koefisiennya H plus X. Karena H plus itu muatannya plus 1. Berarti kita tulis plus 1 sama dengan 2. Mn2 plusnya ada 2. Atau koefisiennya 2. 2 dikali muatannya Mn2 plus yaitu plus 2. Ditambah 10 kali 0. Karena bilox CO2 itu adalah 0. 2 kali min 1 sama dengan min 2. 5 kali 0, 0. X kali plus 1, ya 1X. Saya tidak usah tulis lagi X satunya, cukup saya tulis X. 2 kali plus 2 sama dengan plus 4. 10 kali 0, ya 0. Min 2 tambah X sama dengan 4. X sama dengan 4. Jadi min 2 ini kita pindah ke kanan menjadi plus. Menjadi 4 plus 2. Sehingga X sama dengan 6. X sama dengan 6. Inilah yang menjadi jumlah ion H+ yang harus kita tambahkan. Kalau kita tulis atau kita masukkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 2MnO4- ditambah 5H2C2O4 plus 6H+ menjadi 2Mn2+ tambah 10CO2. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita bisa checklist. Langkah ke-6, langkah terakhir adalah menyetarakan ion H+ dengan molekul air atau H2O. Dari langkah sebelumnya, dari langkah ke-5, kita sudah menemukan persamaan reaksi seperti ini. Ya, yang ada di depan tadi, kita sudah menambahkan 6H+ di tempat ini, di ruas kiri. Maka yang kita perlu lakukan adalah menambahkan molekul H2O. Molekul H2O atau air ditambahkan pada ruas yang berlawanan dari penambahan ion H+. Karena kita menambahkan ion H+ pada ruas kiri, maka molekul air otomatis akan ditambahkan pada ruas yang sebelah kanan. Berapa jumlah ruas atau jumlah H2O yang kita tambahkan? Maka yang kita lakukan adalah menghitung dulu jumlah atom hidrogen di masing-masing ruas. Kalau kita hitung jumlah atom hidrogen ada di ruas kiri itu adalah ada di H2C2O4 ada 2 dikali 5 yaitu 10 ditambah 6 berarti ada 16. Sementara di ruas kanan ada pada senyawa H2 ada 2. Berarti 2 dikali berapa biar mendapatkan jumlah 16. Tentu dikalikan 8. Sehingga angka 8 ini kita jadikan sebagai koefisien pada molekul H2O. Kita kasih masuk seperti ini, maka nanti hasil yang kita dapat adalah hasil akhirnya menjadi 2MnO4- plus 5H2C2O4 ditambah saya ulangi 6H+ menjadi 2Mn2+ tambah 10CO2 tambah 8H2O.
Kira sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau seperti ini caranya bukan menjadi mudah ya. Kita mengerjakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Kalau kita sudah menemukan seperti ini, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami setiap langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Nanti bisa direview kembali untuk kalian bisa menambah pengetahuan. Ya, kalau sudah bisa dipahami sekian langkah yang dilakukan, langkah selanjutnya adalah untuk latihan soal. Ada 2, kalian bisa kerjakan salah satunya. Misalnya yang pertama, I- tambah SO42- menjadi H2S plus I2. Suasananya masih asam ya. Atau yang kedua, Cr2O72- tambah C2O42- menjadi Cr3 plus tambah CO2, juga pada suasana asam. Ya, demikian video pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi pada topik pembelajaran yang lain. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa berguna bagi kalian, membantu kalian untuk belajar di rumah. Nantikan video menarik lainnya dari channel saya ini. Sampai jumpa lagi.